Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ila mu'alif Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Nazm Alfiyah. Sebelum itu seperti biasa kita baca nazmnya dulu. Nazm yang dibaca mulai dari 81 sampai 96. 81 sampai 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wa misluhu barratun lil mabarrah kadza fajri alamun lil fajra bidzalli mufradin mudzakkarin ashir bidhi wadhihtita alal umsak tasir wa dhanitani lil musanal mutlafi wa fi siwahu zaini taini kurtuti wa bi ula ashir li jam'in mutlaq wal madu awla waladal mudintiqa bil kafi harfin duna lamin aw ma'a wa lamu in qaddamtaha mumtani'a wa bihuna aw hahuna ashir ila dalil makani wa bihil kafasila fil bundi aw bi thamma fuh aw hanna aw bihuna likan aw hinna mausulul asma illa dil unsallati wal ya'i gama sunniya la tusbiti bal matalihi awlihil alama wa nunu istishdad fala malama wa nunu min zaini wa taini syudida aydan wa ta'widun bidhaka qusida jam'ul ladhil ula ladhina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi raf'an naqata billati walla illati qad jumi'a wallaika alladhina nasbaqa'a ومن المستوي ما ذكر وهكذا عند طيء شهير وكالتي أيضا عليهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملا. Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. 1, 2, 3, 4. Nazm ke 147. Nazm ke 147 masih tentang kana wa akhwatuha. 147. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu madin mithlahu qad amila in kana ghairul madi min hustu'mila. Wa ghairu madin, selain fi'il madi, qad amila, itu sungguh beramal. Wa ghairu madin, selain fi'il madi, qad amila, itu sungguh beramal. Yang beramal itu ghairu madin, mithlahu, seperti fi'il madinya, mislahu, seperti fi'il madinya. Jadi kana wa akhwatuha itu memiliki fi'il mudhari, fi'il amar dan lainnya. Seluruhnya itu beramal seperti fi'il madinya. Jadi seluruhnya beramal seperti fi'il madinya. In kana, jika ada. In kana, jika ada. Apa yang ada? Ghairul madi, selain fi'il madinya itu. Ghairul madi, selain fi'il madi.
Ustu'mila itu dipergunakan, ustu'mila itu dipergunakan, ghairul madi itu dipergunakan, minhu dari fi'il madinya, minhu dari fi'il madinya. Jika memang ada fi'il selain fi'il madinya itu dipergunakan, maksudnya ada fi'il yang tidak ada fi'il selain fi'il madinya, yaitu laisa. Maka jika tidak ada fi'il madinya ya tidak, jika tidak ada selain fi'il madinya ya tidak perlu ada atau tidak dipergunakan. Jadi jika ada selain fi'il madinya maka itu dipergunakan. Sekarang kita lihat apa saja yang ada selain fi'il madinya. Kita tulis dulu kana wa akhwatuhanya. Pertama kana, lalu soro, lalu laisa. Kita tulis dulu aja semuanya. Saya lebih suka urutannya begini, kana, soro, laisa. Bentar dulu. Ya, kana, soro, laisa. Kemudian kita pagi asbaha, biar mudah. Setelah pagi sholat duha, adha, waktu duha. Setelah adha kemudian siang apa? Sebentar dulu saya lihat. Zola. Ya, setelah zola berarti amsa, sore ya. Setelah amsa bata. Nah, ini untuk memudahkan aja. Akhwatu kana. Kemudian kita tambah yang 4. Yang 4 itu adalah yang didahului oleh nafi. Yang didahului oleh nafi kita lihat bariha fatiha infaka. Zala. Zala berarti mazala. Lalu bariha berarti ma bariha. Lalu fatiha ma fatiha, lalu infaka, manfaka, infaka. Satu lagi dama. Nah, dama itu beda ma. Maknya adalah ma masdariyah dzarfiyah. Ini ma nafi, ini ma masdariyah dzarfiyah. Ma dama. Nah, begini. Kana fi'il mudhari yakunu. Yakunu kun. Soro yasiru. Yasiru sir. Yasiru sir. Laisa tidak memiliki fi'il madhi dan mudhari dan lainnya. Berarti ini isim jamid. Jadi ini isim jamid. Jamid itu yang satu saja, tidak ada asal usulnya. Asbaha yusbihu. Asbih. Lalu adha yudhi. Adhi. Adha yudhi. Adhi. Zola yazillu. Yazillu zilla. Nanti saya harap amsa yumsi. Amsi. Bata yabitu. Yabitu bit. Mazala yazalu menjadi la yazalu. Zil. Bariha la yabrahu. Ya, ini nggak usah digunakan karena maknya hilang. Fatiha yafta'u. Infaka la yafta'u la yanfaku. La yanfaku. Madama la yadamu. Yadamu. Nah, ini semua adalah beramal. Ini fi'il mudhari dan fi'il amarnya beramal seperti fi'il madinya. Jadi fi'il mudhari ini dan seterusnya yang ada, yang tidak ada berarti tidak beramal. Yang digunakan, ini semua digunakan beramal seperti fi'il madinya.
Nah, ini semua beramal seperti fi'il madinya. Yang tidak ada berarti, yang tidak digunakan berarti tidak beramal karena memang tidak digunakan. Contohnya laisa. Laisa itu tidak ada tasrifannya sehingga tidak perlu digunakan. Yang ada itu bisa beramal seperti fi'il madinya. Selanjutnya, saya ulang dulu. Wa ghairu madin, selain fi'il madi. Qad amila, itu sungguh beramal. Mislahu, seperti fi'il madinya. In kana, jika ada. Ghairul madi, selain fi'il madi, itu ustu'mila, dipergunakan. Ghairul madi itu dipergunakan. Minhu, dari fi'il madinya. Jadi selain fi'il madinya, mudhari, amar, dan juga lainnya itu bisa beramal seperti fi'il madi jika memang dipergunakan, jika memang ada. Jika tidak ada maka tidak mungkin dipergunakan. Selanjutnya, wa fi jami'iha, di dalam seluruhnya. Wa fi jami'iha, di dalam seluruhnya. Yang dimaksud seluruhnya adalah seluruh kana wa akhwatiha. Jadi akhwati kana di dalam seluruhnya ini. Seluruhnya ini tawassutul khobar, menengah-nengahkan khobar. Baik, terjemahannya saya ulang, tadi kurang tepat. Wa, lalu ajiz. Jadi pasangannya wa kemudian ajiz. Wa ajiz, dan bolehkanlah. Wa ajiz, dan bolehkanlah. Jadi begitu terjemahannya. Wa lalu loncat ke ajiz. Wa ajiz, dan bolehkanlah. Fi jami'iha, di dalam seluruhnya. Di dalam seluruh ini, di dalam seluruh kana wa akhwatuha. Tawassutul khobar, menengah-nengahkan khobar. Jadi khobarnya ditaruh di tengah. Jadi seluruhnya ini boleh khobar kana dan saudara-saudaranya ditaruh di tengah. Contohnya adalah kana Umaru sayyidan. Umar itu adalah tuan. Kana Umaru sayyidan. Umar adalah tuan. Nah, sayyidan ini khobar. Menengah-nengahkan khobar berarti taruh di sini. Kana sayyidan Umaru. Seperti contoh yang di paling atas di nazom, kana sayyidan Umaru. Nah, ini hukumnya boleh. Seluruhnya ini boleh. Jadi ini seluruhnya boleh tanpa kecuali. Kana sayyidan Umaru. Umar adalah tuan, Umar adalah majikan. Nah, menengah-nengahkan khobar adalah ditaruh di kana dan isimnya. Ini namanya tawassutul khobar. Nah, seluruhnya ini boleh tawassutul khobar. Seluruhnya ini boleh jika memungkinkan tawassutul khobar. Ya, mudah-mudahan paham. Wa fi jami'iha tawassutul khobar ajiz. Wa ajiz, dan bolehkanlah. Fi jami'iha, di dalam seluruhnya. Tawassutul khobar, menengah-nengahkan khobar. Wa kullun, seluruh ulama nahwu. Wa kullun, seluruh ulama nahwu. Itu hazoro, mencegah. Itu hazoro, mencegah. Apa yang dicegah? Sabqahu, mendahulukan khobar. Dama, lafaz dama. Wa kullun, seluruh ulama nahwu. Hadzara, itu mencegah. Apa yang dicegah? Sabqahu, maf'ul bihnya hadzara. Sabqahu, mendahulukan khobar. Dama, lafaz dama. Jadi yang ya misalkan contoh ini saja. Madama Umaru sayyidan. Ini boleh madama sayyidan
Umaru. Umaru. Nah ini kan mutlak, boleh semua. Yang tidak boleh adalah sayyidan madama Umaru. Ini namanya mendahulukan khobar. Nah ini yang tidak boleh. Semua ulama nahwu sepakat ini tidak boleh, sayyidan madama Umaru. Itu yang tidak boleh. Sabqul khobar, mendahulukan khobar atas dama. Kalau yang lainnya boleh nggak? Boleh, cuma tidak pantas saja. Artinya itu boleh tapi jarang digunakan. Tapi kalau madama benar-benar tidak boleh. Ya. Berarti misalkan sayyidan kana Umaru itu boleh, cuma nggak pantas. Artinya tidak umum. Nah kalau ini benar-benar tidak boleh. Saya ulang tadi wakullun. Wakullun seluruh ulama nahwu dama hazoro itu mencegah, sabqahu mendahulukan khobar, dama lafaz dama. Wa kaza begitu juga tidak boleh, maksudnya begitu juga tidak boleh sabqu khobarin mendahulukan khobar ma an-nafiyah kana dan saudara-saudaranya yang mengandung nafi itu juga tidak diperbolehkan. Faji maka datangkanlah biha kana wa akhwatuha matsluwatan faji maka datangkanlah biha mendahului khobar, matsluwatan didahului oleh yang lain, la taliyatan tidak mendahului yang lain. Matsluwatan didahului yang lain, la taliyatan tidak mendahului yang lain. Ya, agak panjang terjemahannya. Baik, yang tidak boleh sabkul khobar juga, ini contoh sabkul khobar yang tidak boleh. Yang tidak boleh juga adalah misalkan makana, lalu ini boleh makana Umaru sayyidan, ini boleh. Makana sayyidan Umaru, ini boleh juga. Ini ditambah mak. Yang tidak boleh adalah sayyidan makana Umaru, sayyidannya didahulukan. Ini juga ulama nahwu tidak membolehkan. Kadzalika begitu juga, sama dengan ini tidak boleh. Kalau ada makana dan mak lainnya, an-nafiyah berlaku buat seluruhnya. Ya, faji maka datangkanlah, ini khobar ini didahului yang lain. Nah ini didahului yang lain, bukan mendahului yang lain. Nah ini mendahului yang lain. Yang benar adalah ini, didahului oleh yang lain, bukan mendahului yang lain. Matsluwatan la taliyatan. Waman usabqi khobarin, waman usabqi khobarin laisa, mencegah mendahulukan khobar lafadz laisa, mencegah mendahulukan khobar lafadz laisa. Istofa ustufi itu dipilih, ustufi itu dipilih oleh ulama nahwu. Jadi satu lagi yang tidak boleh juga, mendahulukan khobar laisa. Ya. Jadi saya jelaskan dulu yang bolehnya. Laisa. Umar itu tidaklah atau bukan sayyidan. Umar itu bukan majikan. Ini boleh. Laisa sayyidan Umaru.
Umar itu bukanlah majikan. Ini khobar tawassutul khobar, mutlak boleh. Yang tidak boleh adalah sayyidan laisa Umaru. Nah ini yang tidak boleh. Jadi yang tidak boleh itu ada 3. Dama, madama, lalu yang nafi, lalu laisa. Ya, laisa. Nah ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh saya garis bawahi. Yang tidak boleh, bukan yang ini. Yang ini dan yang ini. Nah yang selebihnya itu boleh, hanya sebagian besar juga meskipun boleh tidak umum. Yang umum adalah kana wahwatuha, lalu isim, lalu khobarnya itu yang umum. Selanjutnya zu tamamin. Zu tamamin yang memiliki kesempurnaan. Zu tamamin fi'il yang memiliki kesempurnaan. Ma adalah fi'in yaktafi yang cukup bi raf'in dengan rofa. Ada yang paham nggak? Zu tamamin fi'il yang memiliki kesempurnaan. Ma itu adalah fi'il yaktafi yang cukup bi raf'in dengan rofa. Ya, agak rumit ya, karena itu ada isim, ada khobarnya ya. Isim kana itu rofa, khobar kana itu nasab ya, umumnya fathah. Kana itu ada yang pam, kana tam atau kana yang sempurna, tidak membutuhkan khobar, cukup dengan yang rofaknya saja. Kanal amru ya. Misalkan dalam kalimat isna masyita, berbuatlah apa yang kamu inginkan. Masyita lau kanal amru, kerjakanlah apa yang kamu kehendaki jika urusan itu memang ada. Nah ini artinya ada. Nah ini kana yang ini namanya kana tam. Kana tam itu kana yang cukup dengan rofa, cukup dengan isimnya, tidak ada khobarnya. Jadi ada kana yang tidak ada isimnya tapi tidak ada khobarnya, namanya kana tam. Kana yang ya sempurna, yang tidak butuh khobar begitu. Kana yang tidak butuh khobar, cukup dengan yang rofaknya saja yaitu isimnya. Lau kanal amru, jika urusan itu ada. Nah jadi kana ini namanya kana tam. Taunya dari mana ini tam atau tidak itu konteks kalimat. Jadi kembali ke konteks kalimat, ketemu kana nih, ternyata dari segi pemahaman nggak ketemu khobarnya, sebut saja ini kana tam. Nah kana ini berlaku buat yang ini, berlaku buat akhwati kana. Jadi meskipun jarang ini semua berlaku. Jadi yang tam adalah yang tidak memiliki khobar, yaitu cukup dengan isimnya yang dibaca rofa. Ya berlaku buat seluruhnya kana dan akhwati kana. Wazu tamamin fi'il yang memiliki kesempurnaan, maksudnya fi'il tam adalah ma fi'il yaktafi yang cukup bi raf'in dengan rofa, dengan isimnya saja, tidak memiliki khobarnya. Nah seperti ini makna kana yang tam itu boleh waqa'a, boleh wujida, boleh hasola. Penerjemahan tinggal dipilih. Oh cocok dengan jatuh, ada, ditemukan, berhasil. Nah pilih waqa'a, wujida, hasola, itu kana tam. Seringnya juga
seringnya juga akhwati kana itu mirip-mirip ini terjemahannya. Waqa'a wujida hasola. Nah ini penerjemahan untuk penerjemahan makna. Di makna waqa'a wujida hasola ini berlaku semua. Ya, namanya tam. Demikian pembahasan kitab Alfiyah kali ini. Pertemuan kita tinggal minggu depan. Jadi terakhir itu minggu depan. Terakhir minggu depan diperkirakan. Sebentar dulu, ini masih ada ya. Baik, belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjutannya. Ternyata masih bersambung nazumnya. Wama dan fiil siwahu selainnya. Nakisun itu nakis. Jadi ada tam, ada nakis. Nakis itu yang membutuhkan khobar. Tam itu yang tidak membutuhkan khobar. Jadi kana wa akhwatuha bisa tam, bisa nakis. Ini semua bisa tam, bisa nakis. Kalau kana yang tarfa'ul isma wa tansibul khobar itu kana yang nakis. Jadi yang kita pelajari ini kana yang nakis. Nah ternyata kana ini ada yang tidak membutuhkan khobar. Berarti kana tam atau fiil yang tam. Wa masiwahu selain itu adalah kan fiil yang nakis. Wan naqsu nakis itu kurang itu berarti membutuhkan selain isimnya yaitu khobarnya. Nah itu makna nakis itu kurang, jadi kita sebut saja nakis. Yang ada khobarnya berarti fiil nakis. Wan naqsu nakis itu fi di dalam sebentar dulu belum. Wan naqsu nakis itu kufi diikuti. Wan naqsu nakis itu kufiya diikuti fi fati'a laisa zala di dalam lafaz fati'a laisa zala daiman selamanya. Di dalam lafaz fati'a laisa zala selamanya. Jadi yang pasti nakis Fatiha zala, satu lagi tadi laisa. Nah ini tiga fiil ini pasti nakis. Tiga fiil ini pasti nakis. Nah yang lainnya gimana? Yang lainnya bisa tam, bisa nakis. Nah jadi laisa pasti membutuhkan isim dan khobar. Fatiha pasti membutuhkan fiil dan khobar. Zala pasti membutuhkan isim dan khobar. Nah selain tiga ini bisa tam, bisa nakis. Ya mudah-mudahan dipahami. Jadi yang pasti nakis itu ada tiga. Laisa, zala, fatiha. Selain itu bisa tam, bisa nakis. Tam itu tidak butuh khobar, hanya fiilnya saja yang ada, hanya isimnya saja yang ada. Demikian pembahasan kita kali ini. Ya minggu depan terakhir insya Allah bab kana selesai. Jadi sampai bab kana. Jadi saya rencanakan sebelum ditutup itu bab berakhir, jadi lebih mudah.